Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kopi Tani. Pada kesempatan ini Kopi Tani ingin membuat video tentang pertanian, yang mana di masa-masa pandemi corona ini banyak sekali orang yang di PHK, orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan bukan hanya di dalam urusan ekonomi, di segala sektor ini mengalami yaitu suatu kegagalan ataupun ya hambatan. Bahkan di dalam pendidikan aja banyak sekali yaitu sistemnya dirubah, sehingganya kalau mengerjakan soal di rumah itu entah yang mengerjakan dirinya sendiri ataupun orang tuanya, khususnya untuk anak SD. Ini sangat memprihatinkan. Nah, bagi petani ini karena mungkin dari efek ataupun dari COVID-19 ini, barang-barang juga mengalami penurunan, komoditi pertanian juga. Namun setidaknya kita sebagai petani yang selalu yaitu pekerjaannya namanya petani ya menanam dan menanam itu. Entah harga seperti apapun kita tidak tahu. Nah, kesempatan ini saya hanya ingin sedikit berbagi, mungkin ataupun syukur bagi bisa menjadi motivasi bagi petani ataupun bagi kawan-kawan yang sedang di PHK. Kalau mempunyai lokasi ataupun mempunyai yaitu pesangon, ya kita manfaatkan untuk yaitu di bidang pertanian. Mudah-mudahan ya di masa yang seperti ini masih bisa yaitu mendapatkan hasil. Ini yang disuting ini adalah terong sobat tani. Ini terong yang mungkin kalau sobat tani tahu yang namanya terong itu komoditi pertanian yang sepertinya remeh, karena dalam budidayanya sangatlah mudah. Nah, namun di dalam kemudahan ini ternyata kadangkalanya bisa menghasilkan hasil yang sangat melimpah. Karena kalau terong ini bisa satu batang ini bisa menghasilkan 5 kilo lebih, dari mulai petik pertama sampai yaitu ujung-ujungnya. Contohnya terong yang ada di sekitar ladang Kopi Tani ini kita lihat buahnya yang seperti ini sobat tani. Ini dari sana, ini adalah buah terong semuanya. Ini saya sisipkan cabai itu sekedar ya, alhamdulillah ini cabainya juga hidup, dan terongnya sobat tani bisa tahu bahwasanya buahnya masih banyak sekali. Nah, ini bagi kawan-kawan yang sekarang sedang di PHK dan dia punya pesangon, kalau memang ada jiwa ataupun orang tuanya pernah bertani, jangan gengsi. Walaupun pendidikan Anda seperti apapun, yang penting di masa pandemi ini kita sama-sama bisa bekerja, bisa menghasilkan yaitu uang, sehingganya kebutuhan dalam rumah tangga kita bisa tercukupi. Saya hanya sekedar memotivasi, seandainya ini mungkin baik untuk terutama sobat tani. Nah, ini boleh diikuti. Kalau tidak ya abaikan aja video-video ini. Nah, ini sebagai motivasi aja. Terong pada saat ini harganya kurang menyenangkan, namun kalau panennya sampai sekitar 500 kilo sobat tani, ini juga uang. Nah, kalau panennya 500 kilo lebih dari 1 juta dalam waktu 4 ataupun 5 hari sekali. Nah, kalau terong ini bisa sangat lama panennya. Kalau apabila kita mau itu memupuk, nyemprot, dia akan berbuah terus. Nah, terong yang saya tanam ini itu adalah varietas F1. Nah, seperti ini sobat tani. Ini masih pentil-pentilnya, masih muda. Buahnya seperti ini. Ini belum tua. Ini kemarin dipetik. Ini sudah metik 3 kali sobat tani. Dan terong ini
yang boleh diambil manfaatnya dari sobat tani. Sobat tani nggak pernah menyembunyikan apa yang diketahui sobat tani. Ya, yang bibitnya seperti ini, buahnya bisa embel-embelan. Ini satu, terus dia ada buahnya lagi di sini. Ini ada tangkai yang seperti ini, buahnya sampai seperti ini. Ini 4. Nah, kalau biasanya ada yang sampai 8, itu banyak sekali. Ini buahnya seperti itu sobat tani. Cara sistem pembuahannya seperti ini. Dan ini semua bukan hanya satu batang, itu bukan, tapi sistemnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Oke, buahnya itu sangat lebat. Jadi kalau sobat tani tahu, ini sampai di bawah sini saya syutingkan, ini sangat lebat, dan sampai di situ semuanya buahnya seperti ini. Nah, khusus untuk video ini sobat tani, mudah-mudahan, ataupun mungkin saya hanya membuat tentang terong, karena ya kemarin saya selalu upload tentang cabai. Yang dari mulai saya tanam cabai itu saya sudah ngomong, yang cabai tanaman di akhir 2020 ini akan saya urus sampai finish. Dan alhamdulillah kemarin sudah saya upload berkali-kali. Nah, itu videonya sudah ada semuanya. Nah, untuk hari ini saya hanya berbagi, kalau sobat tani bingung-bingung di dalam masa COVID-19 ini, ya kita bisa, yaitu seandainya mempunyai lahan, bisa terjun ke pertanian sambil menunggu yaitu kestabilan ekonomi di dunia khususnya. Ya, kalau kita di Indonesia, ya di Indonesia, karena ekonomi pada saat ini merata di dunia, yaitu banyak ataupun ya sudah mengalami ekonomi yang sangat ke bawah karena adanya COVID-19. Nah, adapun bibit terong yang saya tanam ini sobat tani, ini saya kasih tahu namanya ataupun merek dagangnya dari bibit ini adalah Lezata. Ini merek dagangnya. Jadi kalau sobat tani ingin nanam Lezata itu bagus, tapi saya tidak 100% merekomendasikan, karena mungkin di daerah sobat tani ada yang Lezata ini kurang akur. Jadi tapi untuk di sini, di tempat sobat tani, nah, Lezata ini masya Allah ini cukup luar biasa. Sampai ke sana semuanya itu adalah terong. Nah, yang kemarin ini mati di pangan begitu respo. Nah, saya kasih cabai. Ini kemarin ada daun bawangnya sudah habis. Saya kira cukup di sini aja dulu yang boleh diambil hikmahnya dari video ini sobat tani. Satu, kalau sobat tani ingin menanam, yaitu tidak salah apabila menanam varietas F1 yang merek dagangnya, ya, kalau sobat tani ini adalah Lezata. Bukan saya jualan, dan saya bukan mendapat rekomendasi dari yang perusahaan yang membuat ini, tapi saya hanya sekedar berbagi dan memberikan informasi kalau sobat tani supaya tidak salah di dalam memilih bibit. Ini tahu sobat tani, ini masih buah di bawah, dan yang di atas ini belum jadi buah. Ini sobat tani bisa tahu bunganya seperti ini. Satu tangkai ini ya ada yang 5, ada yang 6. Nah, seperti ini. Ini semuanya jadi sobat tani. Jadi hanya saya berbagi informasi. Mudah-mudahan video ini berguna dan mudah sekali. Ini dalam brosurnya itu 55 hari sampai 60, ataupun sampai 65 hari ini sudah berbuah. Melihat situasi dan kondisi ataupun ketinggian dari permukaan laut, dataran rendah ataupun dataran tinggi, itu juga mempengaruhi itu cepatnya pembuahan, dan cara budidaya pertaniannya juga mempengaruhi cepatnya atau lambatnya di dalam itu pembuahan. Saya kira cukup sampai di sini. Sukses untuk seluruh
petani Indonesia. Wassalam.